Sehari-hari melabel diri sebagai tukang filsafat keliling, ini adalah hal yang saya perjuangkan hari ini. Kenapa kemudian tadi melabeli tukang filsafat keliling? Ya kadang-kadang nanya-nanya nutup penting ya ku filsafat mah. Pacaran. Kenapa kamu mau berumah tangga? Kenapa kamu mau bekerja? Kan ada purpose. Walaupun ketika dalam perjalanannya menyebalkan juga gitu kan. Tapi kalau ngomongin filsafat pada dasarnya adalah ngomongin sejarah berpikir manusia. Tengah dengan situasi hari ini, so what apa-apa yang harus kita lakukan. Nah, saya masuk dengan pendekatan filsafat yang saya punya. Untuk nge-trigger mungkin ya? Yes. Jadi saya hadir lebih ke trigger mereka aja. Tahan mungkin ya? Kok bisa kayak gitu ya? Apa kok bisa kayak gini gitu ya? Iya. Artinya kan bukan urusan ada atau tidak ada dana, ada atau tidak ada uang. Iya. Ada will yang lain. Nah ini yang saya cari. Filsafat ada untuk memberikan manfaat. Di sela-sela podcast kali ini kita akan ngobrolin filsafat yang lebih fun, lebih asik, dan gak terkesan berat ya. Kali ini kita kedatangan Kang Ami, salah satu filsuf dan juga ngurus pesantren ya Kang ya, di Bandung, dan kita akan lebih banyak membahas filsafat. Nah, welcome Kang Ami, selamat datang. Alhamdulillah. Terima kasih, hatur nuhun. Oke, nah Kang, sebelum kita mulai ngebahas lebih dalam ke filsafat Kang, kita mau tahu dulu nih dari Kang Ami sendiri ya, kenalin ke orang-orang seperti apa, kesibukannya apa ya, di sela-sela kesibukan ngapain aja. Nah itu boleh dari Kang Ami, silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman bersedia menghadirkan saya di sini. Ada sebuah kehormatan buat saya. Aku Ami, sehari-hari melabel diri sebagai tukang filsafat keliling. Filsafat keliling, oke. Tukang filsafat keliling. Walaupun sehari-hari saya lebih ke concern ngurus pesantren. Ngurus pesantren Persatuan Islam 110 Mambauda di Buah Batu, Kota Bandung. Dari mulai jenjang MI, Madrasah Sanawiyah, sama Aliyah. Termasuk yang boarding school-nya juga, itu bagian dari tanggung jawab amanah yang sehari-hari saya ikut mengelola di sana. Gitu. Oke. Kalau dilihat ya Kang ya, ini kan kayak ilmu pesantren gitu ya, dengan filsafat ini mungkin agak sedikit jauh nggak sih Kang? Nah ini mulainya tuh gimana bisa tertarik ke filsafat Kang? Nah ini ya kadang-kadang seolah-olah beda jauh dan seterusnya, padahal yang namanya tradisi pesantren, apalagi kalau kita ngomongin secara umumnya adalah perspektif Islam misalkan, filsafat adalah bagian dari hasanah keilmuan yang ada dalam tradisi Islam sekalipun. Masyarakat misalkan sangat terbiasa dengan diksi fikih misalkan. Fikih itu kan al-fahmu, pemahaman. Produk fikih itu diantaranya adalah ada insight dari ranah cara berpikir filsafat. Jadi bisa dibilang secara sederhananya, fikih adalah bagian dari produk filsafat. Nah, itu secara makronya gitu kan. Yang kedua, di tradisi pesantren, kebanyakan pada umumnya, mata pelajaran yang berbasis mata pelajaran, di antaranya adalah ilmu mantik, itu ilmu logika atau ilmu berpikir, itu juga diajarkan di pesantren. Jadi pada dasarnya bukan hal yang mewah, bukan hal yang aneh. Pesantren sejatinya ngobrolin filsafat. Karena dari dulu sudah beririsan ada gitu. Cuman memang perjalanan hari ini tidak semua pesantren menyajikan mata pelajaran itu lagi gitu. Mungkin ada alasannya, mungkin dari yang tahu. Bisa jadi keterbatasan sumber daya manusianya. Kenapa? Karena ngomongin hasanah ilmu pengetahuan Islam misalkan tidak akan lepas dari urusan kemampuan berpikir. Artinya cara berpikir harus bagian dari integrasi memahami sesuatu. Terlebih misalkan yang dikaji di ranah pesantren kan sesuatu yang bersifat kauniyah dan kauliyah. Qur'annya, hadisnya, yang itu butuh pemahaman luar biasa. Mana mungkin bisa melahirkan mufasir misalkan. Mana mungkin bisa melahirkan muhandis, ahli hadis jika tidak punya kapasitas kemampuan berpikir. Jadi artinya adalah satu keharusan ada
insight cara berpikir menjadi bagian dari integrasi pembelajaran di pesantren gitu. Tapi kan nggak semua orang ya, katakan orang yang pesantren gitu kan, nggak semua orang mikirnya ke arah sana. Betul. Nah ini kan Kang Ami udah spesifik banget nih, Oke. lebih tertariknya itu di filsafatnya gitu. Misalnya semua orang yang katakan satu angkatan sama Kang Ami, paling yang mikirnya agak-agak mendalam gitu ya terkait filsafatnya, Ya. mungkin Kang Ami doang gitu. Bisa jadi Nah. seperti itu. Ya karena kan pada akhirnya itu kan lebih kepada pilihan ya, pilihan orang gitu. Seperti hanya misalkan di level SMA juga sama, walaupun satu jurusan IPA atau satu jurusan biologi, enggak juga sepenuhnya semua jadi ahli biologi juga. Oke, betul, Nah, ya. di hal seperti itu ya di pesantren juga sama, di tradisi pesantren. Nah, cuman saya melihat bahwa kita bisa tarik misalkan secara historical, misalkan secara sejarah. Islam hadir dengan peradabannya. Itu salah satu momentum terbesarnya adalah justru ketika ada transliterasi karya-karya entah itu Yunani, entah itu Persia ke dalam bahasa Arab yang kemudian nanti kita mengenal dalam istilah peradaban Islam itu ada disebut dengan Golden Age. Nah, itu kan basicnya adalah di cara berpikir dan filsafat hadir di sana. Kayak gitu. Jadi sampai kemudian Islam pernah ada pada masa Golden Age-nya, itu diantaranya adalah filsafat hadir di sana. Jadi saya pikir ini adalah hal yang saya perjuangkan hari ini. Kenapa kemudian tadi melebari tukang filsafat keliling gitu kan ya. Apalagi di tradisi Indonesia kebanyakan, atau orang Bandung lah misalkan. Jangankan ketika ngomongin masyarakat yang seperti apa dan bagaimana, ketika ngomong di level akademik anak-anak kampus aja banyak ngehengnya kalau ngomong filsafat. Oke. Karena itu kadung menyimpan filsafat itu kayak di Menara Gading gitu loh. Kadung filsafat itu kayak horor gitu kan, menakutkan dan seterusnya. Ya padahal ya itu hal yang simpel menurut saya. Filsafat itu kan secara dasarnya itu seni berpikir, seni bertanya, the art of question misalkan, seni bertanya gitu. Bayangkan jika suatu hal misalkan, even perusahaan ini atau urusan Kementerian Perdagangan atau apapun itu, jika tidak dibekali pertanyaan, apa kabar? Chaos mungkin? Bisa nggak ada perkembangan kan, bisa monoton, bisa gitu-gitu aja dan seterusnya. Tapi kalau dengan banyak pertanyaan, obrolan pun akan bergulir. Iya. Nah, filsafat diantaranya adalah bagaimana kemudian dengan kadarnya kemudian bisa melahirkan sesuatu dari sesuatu. Nah, kayak gitu. Dan filsafat ya kerjanya cuma kadang-kadang disebut menyebalkannya itu ya kadang-kadang nanya-nanya nutup penting ku filsafat mah. Iya. Kayak gitu. Terus ada juga kan, ya mumet lah gitu kan, Yeah. udah disinggung juga sama Kang Ami gitu kan. Wah kalau ngomong sama orang filsafat ya mumet lah gitu Yeah. menyederhanakan malah tuh jadi bikin Iya. rumit gitu Yeah. kan. Nah kalau menurut Kang Ami apa oke. tanggapannya gitu? Ada yang menarik di sini. Kadang-kadang orang berhenti di mengatakan mumet itu karena ada pada tengah proses. Oke. Misalkan kayak gini, filsafat itu mumet. Emang pacaran nggak mumet? Ya pasti. Oke. Filsafat itu mumet. Emang lu punya anak, punya bini, emang nggak mumet? Ah betul. Oke. Filsafat itu mumet. Emang lu di pekerjaan nggak mumet? Lalu apa bedanya filsafat dengan pacaran, dengan punya anak istri, dengan punya kerjaan? What can different? Sama aja. Artinya kan urusan cara melihat, perspektif dan bagaimana. Nah, orang kadang-kadang lupa pada tujuan. Oke. Simple misalkan, kenapa kamu mau pacaran? Kenapa kamu mau berumah tangga? Kenapa kamu mau bekerja? Kan ada purpose. Iya. Walaupun ketika dalam perjalanannya menyebalkan juga gitu kan. Iya. Pengen cepat-cepat keluar dari pekerjaan, pengennya ke urusan rumah tangganya, misalkan pengennya healingnya doang, misalkan mumetnya nggak mau. Betul. Kayak gitu di filsafat juga sama. Jadi banyak orang yang menganggap filsafat itu mumet gara-gara ketika mereka ada tengah pada prosesnya gitu loh. Oke. Karena filsafat sendiri secara purpose adalah mencintai kebenaran. Iya. Proses mencintai kebenaran kayak gimana? Seperti kamu proses mencintai pacar kamu, emang mudah? Emang nggak ada drama-dramanya? Emang nggak ada mumet-mumetnya? Ketika kamu ingin menggapai cinta yang kamu bayangkan, yang kamu impikan, berdarah-darah nggak? Iya. Sama, filsafat juga kayak gitu.
Oke, tadi dari statement Kang Ami kan mencintai kebenaran. Yes. Terus kadang ada orang yang ya entah itu dia terlalu mencintai kebenaran, ya, terus dia melihat hal itu dalam logika, nah cenderung di irisannya tuh disangkut pautin sama ateis. Oke. Nah, dilabeli lah, Oke. gitu kan. Nah, menurut Kang Ami nih, apakah semua ya filsuf atau tanggapan Kang Ami sendiri terkait orang yang melabeli seperti itu gimana nih Kang? Itu lagi-lagi yang saya garis bawahi adalah proses ya, proses. Dalam tradisi filsafat kan, filsafat itu perjalanan yang cukup panjang. Kalau kita misalkan dikasih dikasih titik awalnya misalkan anggap pada masa Yunani misalkan, dari mulai Yunani kuno sampai Yunani masa Sokrates dan seterusnya, itu kan kisaran sekitar di penanggalan Sokrates aja misalkan di sekitar 620 sebelum Masehi. Ya. Oke. Nah, misalkan kalau kita simpan itu sebagai penanggalan, misalkan di sejak itu filsafat kemudian kan berkembang sehingga yang kita kenal dalam buku-buku perkuliahan misalkan ada paham filsafat rasionalisme, empirisme, misalkan utilitarianisme, eksistensialisme, marxisme, dan banyak paham yang lainnya. Nah, orang seringkali terjebak pada salah satu paham itu dan tidak melihat bahwa paham-paham itu hadir adalah bagian dari keterhubungan dengan cara berpikir masyarakat sebelumnya. Jadi, kalau ngomongin filsafat pada dasarnya adalah ngomongin sejarah berpikir manusia. Sesederhana itu ya? Yes. Jadi terlepas dari orangnya, keputusan orang masing-masing ya? Betul. Jadi ini adalah filsafat hari ini adalah bagian dari sejarah cara berpikir manusia dari berbagai peradaban, berbagai kurun waktu dan seterusnya misalkan. Emang manusia hari ini misalkan sering, manusia-manusia hari ini mah orang-orangnya pragmatis. Bahasa pragmatis sudah menjadi bahasa sehari-hari. Oke? Iya. Padahal kan itu salah satu paham dalam tradisi filsafat. Gitu. Utilitarian, yang penting mah berfungsi aja gitu. Ada itu tuh berfilsafat. Sebenarnya ya Kang ya? Terus misalkan, kamu ngapain sih kamu jadi host? Aku biar eksis. Nah itu eksistensialisme gitu kan. Itu berfilsafat juga gitu kan. Iya. Yang penting mah aku punya kekuasaan, itu otoritarianisme. Filsafat juga kan. Oke, ini menarik ya. Jadi sebenarnya nggak semenyeramkan. Sangat gitu. sehari-hari banget gitu, dan itu ada dalam keseharian kita. Yang itu dalam filsafat itu dibaca ulang gitu. Dibaca ulang karena kan ngomongin filsafat tadi perjalanan panjang. Misalkan rasionalisme dibenturkan dengan melahirkan paham yang lain. Paham yang ini dibenturkan dengan yang lain melahirkan paham yang lain. Artinya apa? Cara berpikir manusia itu terus berkembang, terus berubah gitu kan. Terus berubah. Nah, cara berpikir ini yang menjadi salah satu bagian dari berfilsafat. Makanya logika menjadi bagian dari filsafat gitu. Kalau ketika ngomongin logika bagian dari filsafat. Di matematika ada logikanya enggak? Ada. Di fisika ada logikanya enggak? Ada juga. Ada. Di kimia, di bidang ekonomi ada logikanya enggak? Itulah yang kemudian kenapa dalam tradisi filsafat dipahami filsafat entah mengklaim, entah diklaim sebagai mother of science. Iya. Induknya ilmu pengetahuan kayak gitu. Karena dari pertanyaan itu ya kan? Iya, Itu mereka pertanyaan. pengetahuan lahir gitu. Ya, betul. Makanya kalau nggak ada pertanyaan ya kamu nggak akan punya pacar juga. Berani nanya nggak kamu sama pacar kamu? Kalau nggak berani nanya, kamu nggak kebagian. Nggak kebagian. Jadi dari kemampuan iya. bertanya itu yang kemudian jadi berkembang jadi sesuatu. Oke. Kayak gitu. Makanya saya bilang peradaban itu diantaranya lahir gara-gara masalah. Dan masalah itu akan berkembang memberikan masalah ketika mampu memberikan pertanyaan yang tepat. Wah, kayak gitu. Ya. Terus kan kalau konsepnya filsafat keliling yang Kang Ami masukkan itu, apakah misalkan ya, ini sebagai orang awam ya, apakah kita main ya terus kayak ngasih ajaran segala macam atau seperti apa kan konsep filsafat keliling itu? Oke. Konsep yang saya pakai di tradisi konsep yang saya pakai di tagline tukang filsafat keliling itu sebenarnya lebih kepada urusan lebih kepada tanggung jawab moral saya yang notabene dari sejak perkuliahan jenjang sarjana, master hingga fase yang selanjutnya itu
saya concern di bidang filsafat. S1, S2 sampai selesai itu di filsafat. Nah, saya sempat merasa gundah gulita itu, gundah gulita itu dari sejak selesai sarjana sendiri, misalkan pertaruhan besar diri saya adalah di jurusan filsafat itu madesuan. Orang bilangnya gitu, masa depan suram. Ya kan kalau jurusan ekonomi ada bidang perekonomian gitu kan, jurusan manajemen hampir semua perusahaan apapun pasti membutuhkan kemampuan manajerial. Filsafat. Mana ada orang yang mau nerima anak filsafat? Dalam filmnya aja, si Rano Karno jadi tukang supir taksi kan? Jurusan filsafat itu. Nah, saya kemudian awalnya itu saya mempraktekkan filsafat basis keilmuan saya kan awalnya saya praktekkan di dunia berkesenian, seni grafis apapun itu, gitu. Saya gunakan kapasitas kemampuan kritis, kemampuan berpikir radikal itu dalam pekerjaan saat itu di dunia pekerjaan saya di dunia grafis awalnya. Kemudian berkembang di 2008 saya praktekkan nge-building pesantren. Gitu. Saya menggunakan bagaimana filsafat hadir di bagaimana ikut hadir nge-building pesantren misalkan. Nah, ternyata dari pengalaman saya secara personal saja, kan kalau ngomongin saya jadi dosen filsafat, wajar lah. Karena basicnya dari jurusan filsafat, jadi dosen filsafat itu hal yang nature lah, gampang pisan. Tapi ketika bagaimana mempraktekkan filsafat ke berbagai lini, ini hal yang berbeda. Nah, dari pengalaman tadi, saya kemudian mempraktekkan nilai-nilai falsafi saya di dalam pekerjaan di dunia grafis, misalkan. Saya praktekkan di dunia pendidikan, hal pesantren misalkan. Kemudian saya praktekkan juga ketika saya berbincang dengan teman, misalkan dia seorang pedagang, misalkan dia seorang pengusaha, misalkan dia seorang petani, ini yang menjadi challenging saya. Gitu, karena alhamdulillah saat itu di sejak 2006 lah kurang lebih, saya dan teman-teman Pak Prof hari ini jadi Prof Bambang Kianes, kemudian ada teman-teman seniman itu ada Kang Heru Hikayat, kemudian ada yang owner Tobucel itu Tarlen Handayani. Kita bikin semacam ruang komunitas diskusi namanya Madrasah Falsafah Sophia. Itu di 2006. Nah, bagi saya ruang Madrasah Falsafah Sophia di Bandung itu saat itu menjadi semacam kawah canda di muka buat diri saya, bagaimana saya berhadapan-hadapan dengan orang ragam profesi, ragam latar belakang, ngomongin apapun itu, Pak, tapi dalam bingkai filsafat. Nah, dari perjalanan itu buat saya, selain bekal dari perkuliahan, misalkan, kemudian dari bekal di lapangan, saya berhadapan orang yang berbeda-beda, ini membuat perbekalan saya jauh lebih komplit, jauh lebih mumpuni gitu, ketika saya kemudian dalam perjalanan tadi dengan cara memotoran, saya traveling kemana atau melakukan misi tertentu, ini menjadi kemudahan tersendiri bagi saya untuk kemudian bisa ngobrol dengan siapapun, dengan kalangan apapun, gitu. Nah, lalu sebelah mana filsafatnya, misalkan? Perjalanan awal pertama dan terjauh saya misalkan ke wilayah NTT, di Kampung Taenoe. Wilayah yang oleh orang mereka sendiri disebut wilayah terisolir, gitu kan. Wilayah terisolir. Mereka kalau pengen sekolah itu perjalanan sekitar 2 jam. Naik apa? Jalan kaki dong. Jalan kaki. Jalan kaki. Mau Jumatan aja 4 jam. Wah. Mau ke masjid. Jadi paling telat pergi ke masjid itu kalau Jumatan jam 9 pagi. Jam 9 pagi. Menuju masjid itu. Nah, saya melihat bahwa ternyata saya di sana menemukan misalkan ada anak yang lulusan SMP. Udah dewasa. Tapi dia secara edukasi, secara pendidikan sampai level SMP gitu. Artinya dia punya kapasitas membaca dan baca tulis. Sementara adik-adik dan saudara-saudaranya itu, misalkan sebut saja kesulitan kalau mau sekolah sampai butuh 2 jam perjalanan. Bahkan seringkali nggak sekolah gara-gara udah nggak punya sepatu. Nggak melanjutkan sekolah hanya gara-gara sudah nggak punya seragam. Kayak gitu. Nilai-nilai formal yang kadang-kadang mengganggu esensi pembelajaran. Ya. Nah, akhirnya selama saya di sana diantaranya semacam saya ngobrol dengan anak yang lulusan SMP itu, ngobrol, ngasih insight agar
punya keberanian kamu mau mengajarkan adik-adik kamu di sini. Tanpa harus menunggu mereka harus pergi ke sekolah yang jauh. Oke. Akhirnya tindakan saya di sana adalah ngebangun sekolah darurat. Ruang belajar darurat yang ngebangun dari kayu-kayu bekas gitu ya. Kumpulin, bikin meja bareng-bareng, kita bikin sekolahan. Yang tugas berat saya di sana adalah justru meyakinkan yang anak lulusan SMP itu mau jadi mentor adik-adiknya. Ya, selama prosesnya tuh kan Kurang lebih seminggu. 1 minggu kan? Seminggu. Wah. Dan itu berjalan dengan lancar atau? Ya, yang bikin dialog lamanya itu kan sebenarnya lebih kepada ngebangun mentalitas. Iya. Mentalitas, aku mah kan cuma lulusan SMP, mana ada kapasitas ngajar. Saya tarik hal sederhana. Adik-adik kamu sudah bisa baca tulis belum? Belum sepenuhnya bisa. Kamu bisa? Bisa. Ya udah ajarkan apa yang kamu bisa. Nah, membangun mental itu aja yang saya lakukan saat itu di sana. Gitu. Plus dengan dibekali, qadarullah saya dengan tim itu saat itu membawa sejumlah buku yang kemudian jadi perpustakaan di sana. Kayak gitu. Jadi dalam tindakan perjalanan saya saat itu ke NTT itu, di antara tugas saya diantaranya adalah membangun mentalitas saudara saya di sana, walaupun dia cuma tamatan SMP, tapi mereka mau berbagi, berbasis kapasitasnya. Kenapa? Agar tidak terjebak kepada urusan nggak jadi sekolah gara-gara urusan jarak, nggak jadi sekolah gara-gara nggak punya seragam, nggak jadi belajar gara-gara nggak punya sepatu. Satu itu misalkan. Kemudian saya geser lagi ceritanya, saya memotoran ke daerah Jogja. Misalkan, waktu di Jogja teh ada momen naik beca bentor, oke? Yeah. Nah, ketika teman-teman saya masuk ke toko dan belanja, saya memilih untuk ngobrol dengan tukang becanya. Nah, ternyata si tukang becanya itu asik diajak ngobrol sampai kemudian cerita banyak hal tentang kampung halamannya sendiri. Nah, itu kan pasti dari ngobrol, dari pertanyaan sampai pada satu titik saya mampir ke rumahnya di Wonosari. Itu di waktu yang berbeda ya? Di waktu yang berbeda. Oke. Di waktu yang berbeda. Sampai akhirnya saya datang ke Wonosari. Dan ternyata di Wonosari itu adalah komunitas terbesar beca di Malioboro, Jogja. Dan bahkan data motor beca di Jogja saat itu ada sekitar 380 unit. Yang mereka mengerjakan merubah beca konvensional menjadi basis beca motor itu sampai ada 380 unit. Punya data itu dari tukang beca. Nah, saya cuma nanya, Mas, mau sampai kapan jadi tukang bentor di Jogja, di Malioboro? Wah, nggak tahu Kang Ustadz ya, gimana kondisinya. Saya cuma nanya gini saat itu. Mungkin nggak Mas, turis-turis yang biasa Mas bawa di Malioboro itu, bawa ke kampung Mas? Wah, gimana Pak Ustadz, apa yang bisa saya bawa ke sana? Yang beca-beca itu ya? Bukan itu urusannya Mas. Gitu kan. Saya ceritain aja konsep-konsepnya kayak gimana-gimana. Apa mungkin ya bawa-bawa turis ke sana? Sangat mungkin. Karena banyak turis hari ini yang justru bosen lah tinggal di hotel, mereka pengennya live in. Oke? Nah, saya praktekkan. Saya datang ke kampung halamannya dia, sambil saya bawa buku, bikin perpustakaan di sana. Yang mengajarkannya si Mas Beca itu, si Mas Suryo. Gitu kan. Kemudian kita bercerita banyak, ngobrol banyak dengan Mas Suryo, sampai akhirnya 3-6 bulan kemudian dia laporan. Ustadz, sekarang sudah ada turis Suriname tinggal di rumah saya. Wah. Jadi, itu bagian dari cara kerja tukang filsafat keliling, diantaranya adalah melahirkan tindakan-tindakan baru bagi orang-orang di sana. Gitu. Karena yang keren itu kan dia tukang beca. Kalau nggak salah dia cuma lulusan SMP atau apa, SMA atau nggak berapa gitu. Tapi hari ini laporan yang saya terima dari beliau, setiap kali ada yang teman-teman KKN ke kampung halamannya dia, guidance-nya dia. Bahkan seringkali dia yang menjadi ngasih mentornya buat teman-teman mahasiswa. Ketika ngomongin pertanian cabai atau apa, justru jadi dia. Wah, keren kan. Gitu. tapi kalau melihat dari misinya Kang Amin ya, kan waktu mampir ke Jogja itu kan nggak sengaja nih. Apakah nggak sengaja? Filsafat keliling itu random misalnya? Random. Selama ada yang dalam tanda kutip keresahan yang Kang Amin lihat? Random aja. Langsung? Random aja. Random aja. Bikin asik aja.
apapun itu di semua Apapun kalangan itu, ya, berarti ya? apapun itu. Dan termasuk di Kota Bandung, saya membersamai teman-teman di Saritem, Ah, oke. membersamai sejumlah, oke, Heeh. di Blok S di Saritem, saya membersamai mereka juga. Dalam hal edukasi. Edukasi, lebih ke- edukasi agar mereka tidak terjebak dengan rutinitas yang ada di sana. Ah, oke. Gitu. Udah hampir 4 tahun saya membersamai teman-teman di blok-blok Saritem. Dan itu ya bagian dari, bagi saya itu bagian dari artikulasi bagaimana menghadirkan filsafat dalam keseharian. Gitu. Dan bahasa orang lain mas sering menyebutnya saya mah provokator gitu. Provokator dalam artian biar misalkan karena mereka sendiri misalkan sebut misalkan kasus Mas Suryo yang di Jogja misalkan atau si Mang Anu di Blok Saritem. Mereka sendiri dalam tanda petik bosan dengan situasi hari ini. Jengah dengan situasi hari ini. So what apa yang harus kita lakukan. Nah, saya masuk dengan pendekatan filsafat yang saya punya. Untuk nge-trigger mungkin ya. Yes. Jadi saya hadir lebih ke trigger mereka aja gitu. Termasuk beberapa waktu yang lalu misalkan keliling Jawa Barat misalkan di 15 kota kabupaten di wilayah Jawa Barat. Itu pun sama ya, masih random jalan-jalan dulu aja gitu ya kan? Nah, kalau itu sudah saya rencanakan kalau yang itu. Oke. Sudah rencanakan karena ada kegelisahan kalau itu. Ada kegelisahan, kemudian dari kegelisahan yang saya bayangkan itu ternyata direspon sama teman-teman yang lain, akhirnya banyak yang support system. Oke. Oke, yang ini. Karena misalkan gara-gara ada satu kejadian misalkan ketika salah satu teman saya mengalami kejadian di beberapa masjid di Kota Bandung itu misalkan sekitar Bandung, wah saldo cancelingnya besar-besar. Tapi imbas kepada masyarakatnya apa? Nggak ada mungkin? Atau... Bisa jadi nggak ada, bisa jadi minim, dan lebih banyak kebanyakan lebih hanya sekadar untuk mempercantik masjid. Oke. Oke, kebanyakan ada saldo canceling itu. Nah sementara ketika saya suatu ketika main di wilayah perkampungan misalkan pedalaman itu nggak ada saldonya, nggak ada cancelingnya, tapi pergerakan masyarakatnya ada. Nah ini kan jadi Keresahan mungkin ya dari... kok bisa kayak gitu ya? Apa kok bisa kayak gini gitu ya? Iya. Artinya kan bukan urusan ada atau tidak ada dana, ada atau tidak ada uang, Iya. ada will yang lain. Nah ini yang saya cari gitu. Akhirnya tetapkanlah ada beberapa titik 12 kota kabupaten itu. Pun itu juga bukan basis dari saya tahu, tapi dari sebutlah saya punya sejumlah informan, misalkan saya punya teman di sana, kira-kira ada nggak masjid yang keren di sana? Oh ada tadi, di pelosok sebelah sini gini-gini kondisinya begini, tapi tindakan kayak gini. Oke, saya survei ke sana, langsung datang. Ternyata temuannya sangat-sangat menarik, keren banget. Mungkin masing-masing titik itu beda-beda case-nya ya? Beda-beda case-nya. Nah, tapi kemudian saat itu ditambahkan dengan misi karena ada support system ya. Iya. Ada support system dari teman-teman saya, akhirnya salah satu goal kegiatan saya di 15 kota kabupaten itu masuk ke surau-surau kecil itu adalah mengaktifasi wakaf produktif. Jadi gimana caranya yang masjid-masjid kecil itu walaupun tidak punya canceling harian, tapi mereka punya badan usaha yang bisa mengcover kebutuhan kegiatan keagamaan mereka di sana gitu. Jadi ada yang misalkan kasus wilayah Jampang, di Jampang itu ada di 2 titik, Jampang Kulon sama Surade. Di Jampang Kulon itu kalau nggak salah mereka menanam kapulaga. Jadi kita support system untuk membeli benih kapulaga itu. Nah, dengan 1,5 hektar yang ada di lahan di sana itu ternyata bisa mensupport kegiatan keagamaan mereka, bahkan bisa menyedot padat karya sampai 10 orang. Kayak gitu. Geser ke wilayah Surade itu ke peternakan kambing misalkan. Udah laporan kemarin, udah punya anak pinak, bahkan sudah ikut terlibat di Idul Kurban kemarin misalkan. Kemudian geser lagi ke tempat yang lain dengan hasil ngobrol, ternyata mereka butuh usaha ini. Dan sampai sekarang yang tadinya misalkan dulu cuman mampu beli gas, jualan gas melon 10 tabung misalkan, sekarang malah sudah jadi warung. Wah, misalkan. Dan hasilnya itu adalah untuk support sistem kegiatan kebermasyarakatan di sana. Nah, itu mah kan manisnya doang. Iya. Manisnya doang. Nah, perjalanannya itu ya tadi, saya menggunakan kapasitas filsafat saya dalam nge-trigger. Dengan pola-pola pertanyaan, bagaimana seterusnya, kayak gitu. Ya, oke, menarik Kang. Nah, terus selama perjalanannya Kang kan tadi di berbagai daerah punya case-nya masing-masing. Betul. Nah, kalau melihat dari masing-masing case ini, mungkin dari Kang Ami ada nggak pengalaman yang
yang absurd gitu ya, atau yang lucu lah gitu, yang bisa di-share gitu. Pasti kan nggak semanis itu juga kan. Nah ini boleh lah sedikit ceritakan. Ya, itu saat itu yang lucu itu kayak kasus perjalanan saya dengan, kan saya 5 orang tuh waktu ke NTT itu. Saya, ada Ustadz Hani Boni, kemudian ada Kang Ian, ada Kang Denny, ada Kang Yudia. Nah, ceritanya saya baru nyampe wilayah Rembang saat itu, saya, Ustadz Hani Boni sama si Kang Ian. Setelahnya kan setelan anak motor KB kan cerita nate gitu kan ya. Nah yang cuman kan masalah yang lainnya adalah kan saya bawa Ustadz famous nih, Handi Boni. Nah ternyata ketika kita sampai wilayah Rembang, ceritanya kita istirahat di sana di Rembang. Kilometer berapa gitu saya lupa lagi, di pesisir pantai itu, di pantai. Ngobrol lah dengan Akamsi, orang kampung sana kan ya. Wow, ngobrol sana sini karena difahaminya kita adalah bikers gitu kan ya. Ya ngobrolnya adalah versi bikers kebanyakan lah, ngomongin minuman lah, ngomongin perempuan lah dan seterusnya. Ya kita mah jalanin aja ngobrol-ngobrol aja. Ngobrol-ngobrol aja ngalor ngidul. Nah, di luar dugaan kita ada salah satu jamaah Ustadz Hani Boni itu nge-stalking. Karena beliau Ustadz Hani Boni itu kita setting memang dia sebagai semacam menteri komunikasi tim kita gitu. Kita yang jarang buka medsos, dia yang paling up to date ya urusan medsos. Akhirnya siapapun itu ingin melihat kegiatan kita cuma tinggal lihat aja status atau pergerakan media sosialnya Ustadz Hani Boni. Nah ternyata ada jamaahnya beliau yang stalking dari sejak Semarang, ngejar kita ke Rembang. Ngejar? Iya. Bener-bener ngikutin story-nya aja. Iya, betul, berbasis story-nya gitu. Jadi pas kita lagi ngobrol-ngobrol dengan preman orang sana atau orang-orang yang punya wilayah sana, ngobrol dengan gaya-gaya anak-anak motor kebanyakannya, ngomongin perempuan lah, minum dan seterusnya misalkan. Datang tuh jemaahnya Ustadz Hani Boni itu, dari kejauhan sudah bilang, "Assalamualaikum Ustaz." Itu orang-orang yang tadinya duduknya seperti apa gitu ya, langsung set. Terus yang kita pikir, kita udah pesan ini, pesan itu, makanan ini itu semua free. Oh Ustadz ini kirain itu bukan Ustadz, dan seterusnya gitu. Karena memang ya kita nggak apa ya, bukan urusan di kemasan itunya gitu. Bukan gitu. Ya selafi apa maksud saya, ya kamu jadi diri kamu aja lah gitu. Cara masuknya seperti apa dan bagaimana, yang penting kan saya pikir ya niat baik kamu lah gitu. Lu mau pakai pakaian seperti ini itu whatever terserah. Tapi itu kan niat baik kamu seperti apa gitu. Dan bonusnya dari orang yang kaget itu ya, dia ternyata yang punya rumah makan di sini, rumah makan di sana. Ustadz boleh nggak dari sini kita geser ke kota Rembang? Saya kebetulan lagi buka restoran, sekalian aja shop opening. Yang tadi cuma 1 jam 2 jam dirinya baru di Rembang sampai jam 10 malam dong baru pulang, baru pergi geser lagi ke wilayah sana. Wah, kayak gitu. Iya. Jadi banyak ada aja kejutan tadi. Betul. Dari filsafat itu ya Kang ya? Iya. Dari filsafatnya itu ya kita lebur dalam dialog gitu. Tapi kan punya arahan dan seterusnya, punya purpose kemana dan seterusnya gitu. Sampai yang tadinya dia, akhirnya kasarnya ya orang itu jadi malu sendiri gitu, seolah-olah malu sendiri. Karena ya mana ada Ustadz penampilan kayak gini gitu lah kurang lebih lah gitu. Iya. Itu mah silakan aja lah boleh gitu. Dan memang bukan Ustadz sih, bukan. Terus kalau lanjut. Ya tukang sahabat keliling ini mah. Oke. Terus tadi juga kan disinggung ya, dari mulai ngobrol, terus tadi ngebahas sekalian aja soal opening ke bisnis, ke arah bisnis. Nah, seberapa pentingkah ya kalau ngelihat filsafat dari sisi bisnis ya kan? Oke, suatu masa di kegiatan waktu saya keliling Jawa Barat itu, yang 15 kota kabupaten, saya di titik di wilayah Garut Selatan, Ciklet. Oke, ini yang menarik. Ini yang notabene konon katanya masyarakat Indonesia juga menjadi bagian dari masyarakat penggila medsos dan seterusnya. Oke. Ternyata ini menjadi catatan penting. Kenapa?
Jadi ketika saya datang ke Ciklet, ke wilayah Ciklet, wilayah Garut Selatan itu, saya bertemu dengan sosok ibu-ibu keren, namanya Ibu Iwa, yang basis UMKM-nya itu dari mulai makanan ringan sampai menjual minuman, yang dia dedikasikan adalah untuk pengembangan pendidikan di kampung halamannya, gitu. Nah, yang kerennya itu, ketika kita banyak diskusi, ternyata salah satu support system bisnisnya beliau itu sesederhana dia pasang story di WA, akhirnya banyak yang pesan, misalkan. Oke. Nah, kita saat itu datang ke sana disuguhi keripik singkong, misalkan keripik pisang, misalkan. Ya, ngeunah lah pokoknya nama pasakan natenya ngeunah. Ngan cuma kayak gini kita teh, Bu, kenapa nggak dibikin rasa keju, misalkan? Bu, kenapa nggak dibikin rasa anu? Aduh Ustaz, saya mah tuh udah nggak tahu resepnya, gitu, nggak tahu cara masaknya. Oke, saya tanya kayak gini, Ibu pegang HP kan? Suka main HP? Iya. Suka nonton YouTube? Atau suka Ustaz? Nah, dengerin pengajian lah, nonton apalah gitu. Iya. Coba sini bawa HP-nya Ibu. Resep pisang goreng misalkan. Dibukakan. Oh, ada resepnya di sini. Coba. Dari sesederhana itu ya? Sesederhana itu ya, Kang ya? Karena ternyata, ya apa, insight yang saya dapatkan adalah, oke lah orang banyak pegang smartphone hari ini, tapi kadang-kadang with stupid, gitu kan ya. Banyak orang menggunakan alat yang high, gitu kan ya. Tapi banyak orang yang juga tidak tahu bagaimana menggunakannya. Nah, ternyata ketika kasus Ibu Iwa ini, Ibu ada loh resep pisang goreng, resep apa, di sini tuh ada semua, gitu. Ternyata, oh ya geningan usaha dia ada dan seterusnya. Gitu kan, satu itu. Akhirnya, beliau akhirnya ya berkembang ternyata bagaimana menggunakan media sosial. Gitu, butuh itu. Yang sebelumnya dia nggak tahu kalau di sana itu ada resep banyak-banyak makanan. Gitu, satu itu. Kemudian kedua, saya lihat packagingnya misalkan, hanya berbasis apa, plastik mungkin. Plastik aja ya, gitu. Plastik aja. Saya tanya, Bu, kenapa nggak dikasih label atau apa? Wah, terus gimana? Saya mah udah nggak tahu, nggak bisa. Nah, akhirnya kadang-kadang di situasi seperti itu kita eksekusi saat itu juga. Kita dibikinin labelnya apa, sampai kemudian ketika butuh stiker karena relokasi di daerah pesisir, misalkan setelah beres pulang dari kegiatan di sana, tim saya kemudian mengirim produk label berbasis dari bahan stiker seterusnya gitu, ikut ada support system ke sana. Nah gitu, jadi memang pada akhirnya dalam setiap perjalanan itu ada banyak bonus yang saya dapatkan, termasuk yang terakhir kemarin ke daerah Ciwidey, kemarin ikut bagian dari panen kailan, panen cabai, dan next nanti di bulan Agustus ada perjalanan ke wilayah Cikajang Garut, persiapan ke panen raya kentang. Itu basicnya gara-gara perjalanan kayak gitu. Wah, jadi sesimpel kayak pertanyaan kenapa gitu. Itu mungkin setelah itu beranak pinak kemana-mana. Beranak pinak. Kadang-kadang seringkali kayak gini. Kadang-kala orang yang melakukan sesuatu dalam kebiasaannya sendiri, mereka kadang-kadang hanya berada pada titik, aku mah gini weh, gitu kan. Yang penting mah begini weh. Nah, kadang-kadang pentingnya dalam pikirannya itu bisa jadi nggak penting-penting amat ketika kalau mau dievaluasi ulang. Iya. Oh, ternyata ada yang lebih penting loh. Gitu. Oh, ternyata ada yang lebih urgent loh gitu. Dan seterusnya. Yang pada saat itu dia memikirkan seolah-olah itu yang paling penting. Tapi ketika dibaca ulang ternyata oh iya ada yang lebih penting ya. Oh iya ternyata ada yang lebih harus diperjuangkan ya kayak gitu. Dan itu berfilsafat. Yes. Oke, menarik. Kayak Nah, gitu. terus ketika Kang Ami ya katakan lagi jalan lah gitu kan, nemuin UMKM lah, terus orang-orang yang berbisnis katakan gitu ya. Pernah nggak ketemu sama orang itu yang notabene itu lebih filsuf gitu ya? Pas ngomongin filsafat tuh dia langsung wah nyambung gitu kan? Banyak ya, dalam pengertian bukan secara akademis ya, tapi secara hikmah gitu ya. Banyak, karena pada akhirnya kemanapun saya pergi, kemanapun saya singgah, pada dasarnya bagi saya adalah ruang belajar saya. Dan orang-orang yang saya temui itu bagi saya adalah guru-guru saya. Jadi saya mendapatkan banyak insight dari mereka, entah itu mereka disebut posisinya sebagai pedagang, petani, apapun itu, bagi saya mereka adalah guru-guru saya. Termasuk kayak yang saya sebut tadi, Mas Suryo lah, misalkan
teman-teman saya yang ada di Blok Saritem lah misalkan, yang di Cikelet, yang di Jampang, yang di Timor Leste sekalipun, saya mendapatkan banyak insight dan kebaikan dari mereka. Karena filsafat bagi saya adalah satu hal adalah bahwa kita mencintai kebenaran, kita mencintai kebijaksanaan, dan untuk menggapai itu butuh proses, butuh banyak modal luar biasa, butuh darah yang semangat yang harus terjaga itu luar biasa. Artinya bukan hal yang mudah begitu saja kita untuk menemukan satu kebenaran, tapi itu semua butuh proses. Dan bagi saya artikulasinya adalah yaitu tadi, dimanapun saya berada, bagi saya orang-orang sekitar bahkan alam sekitar pun adalah guru bagi saya gitu. Jadi ketika dapat hikmah apa, bahkan dari tanah, bahkan dari batu, bahkan dari air, bahkan dari dedaunan, itu adalah guru terbesar saya gitu. Bagaimana kita bisa belajar pasrah dalam berkehidupan, belajar pasrahlah pada tanah yang selalu kamu injak, namun tidak pernah bosan memberikan dan memberikan kehidupan. Kamu merasa paling jatuh di muka bumi gara-gara bisnis kamu gagal. Belajar pada hujan yang selalu jatuh dan memberikan kehidupan. Wah, itu deep banget kayaknya kan. Apapun ya kan? Apapun ya. Apapun. Terus kamu merasa paling bubuk sadunia gitu. Tinggali anjing mau ditincekan. Wah, gitu kan. Iya. Digali apalagi sekarang dieksploitasi. Iya. Dia bosan nggak jadi tanah? Enggak. Dia tetap taat sebagai tanah. Wah, ini keren banget Kang. Oke, terus Kang ada juga mungkin ya kata-kata lah gitu kan, dunia ini panggung sandiwara. Nah ini kan terkenal lah gitu kan. Nah, menurut Kang Ami ya, kita ini sebagai kru kah, penonton atau jadi aktor? Nah kita sebagai apa nih Kang? It's your choices. Choices, pilihan. Karena dalam tradisi filsafat sekalipun misalkan, pilihan adalah justru salah satu hal yang paling sangat filosofis. Karena ujung-ujung pada tindakan seseorang ada pada pilihan. Dan orang yang paling susah move on gara-gara susah memilih. Iya. Ya kan? Jadi waktu kawin-kawin misalkan. Karena kenapa? Dia nggak mau ngambil resiko pilihan hidupnya. Dan ternyata urusan memilih kan butuh kemampuan logika, butuh kemampuan mengkalkulasi, butuh kemampuan menganalisis, hingga mengambil konklusi. Choices. Wah. Sehingga kamu hitung-hitungan. Kamu menjadi penonton, duitnya weh kira-kira. Kamu rek jadi yang ditonton, duitnya weh. Kalau perspektifnya duit misalkan. Iya. Oke, kamu mau jadi yang ditonton, menonton, apalagi tadi aktor, oke. Berapa juta orang di kota Bandung yang kemudian jadi pemain Persib. Iya. Anu ngeprokan mah jutaan. Ya. Anu ngeprokan jepetan. Cuman kan keprokan cuma 11 orang. Dan tuh. Kan itu pilihan hidup kamu. Iya. Artinya dari ranah filsafat ini adalah ketika hidup adalah pilihan. Bukan sekadar urusan sandiwara. Ketika ngomong sandiwara macam apa yang mau mainkan? Kan itu depend on your choices, your life. Iya. Oke, saya jadi penonton, tapi saya ingin jadi penonton yang berbeda. Oke? Muncullah sosok Aye Betik. Kan basicnya dia penonton. Muncullah sosok Ranger Persib siapa. Kan basicnya dia penonton. Tapi dia jadi penonton yang berbeda dari penonton yang lain. Iya. Aku mah pengen jadi aktor. Jadilah pemain Persib misalkan. Dari 11 pemain Persib siapa yang terkenal? Kenapa cuma dia yang terkenal? Karena dia different. Walaupun dia sama-sama pemain. Oke? Kamu menjadi sutradara. Emang semua sutradara terkenal? Enggak. Sutradara macam apa yang kamu tawarkan? Kamu pengen jadi host. Emang kamu terkenal? Belum. Oke, pertanyaannya, kenapa ada sekian banyak host misalkan? Kenapa orang lebih memilih misalkan Oprah Winfrey misalkan? Sampai kemudian banyak orang yang antri. Emang dulunya dia sebagai MC terkenal atau host terkenal? Enggak juga. It's your choices. Kamu ingin memerankan seperti apa? Kamu yang menentukan. Dan itulah kemudian urusan pilihan hidup, urusan mengambil keputusan, ini menjadi salah satu permasalahan terbesar dalam filsafat. Gitu. Kenapa? Karena berurusan dengan tadi, urusan cara berpikir, urusan cara pengambil keputusan. Dalam tradisi pemahaman yang lain adalah sampai pada level pilihan yang kamu ambil itu lebih banyak memberikan manfaat atau mafsadat.
Memberikan lebih banyak kebaikan atau justru memberikan keburukan? Ada orang yang memilih keburukan karena secara financially Oke. boleh nggak ambil silahkan. Iya, Tapi untuk saat itu aja. Efeknya kerasa sendiri. Iya. Tapi misalkan aku akan ngambil jalan yang ngasih manfaat, tapi secara financially anjis. Ipis-pisan gitu kan. Iya. Dan pilihannya silakan. Kamu mau ngambil keabadian atau kesementaraan? It's your choice. Wah, ini keren ini pandangan Kang Ami ya. Tadi juga tadi disinggung ya Kang, ada pilihan ya, terus juga ada resiko juga, nah, dan keputusan ya. Nah, kalau di kita nih Kang ya, di bidang atau industri yang kita geluti, kita kan setiap harinya tuh dihadapi sama pilihan. Ya. Katakan kalau di Forex MF gitu kan, kita ngeliat suatu produk ya antara buy atau sell misalkan sebagai trader gitu. Nah, menurut Kang Ami nih kita lebih mengerucut lagi ya. Kalau dari sisi pandangan kami tentang trading, trader ya terkait filsafatnya itu seperti apa? Bisa dikaitkan atau bisa diberikan semacam insight untuk lebih improvement? Nah itu gimana kan? Kan jadi pertanyaan sederhana seperti ini. Hidup macam apa yang tidak ada resiko? Wah ini harus Kamu sebagai anak sekolahan ada resikonya nggak? Ada. Kamu sebagai bapak rumah tangga ada resikonya nggak? Kamu sebagai anak kuliah ada resikonya nggak? Kamu sebagai ustadz ada resikonya nggak? Kamu sebagai pedagang ada resikonya nggak? Even kamu sebagai seorang pengangguran sekalipun ada resikonya nggak? Pasti. Pertanyaannya hidup mana yang tanpa resiko? Satu itu. Kemudian ketika urusan jual beli, emang urusan jual beli hanya di ranah trading. Emang urusan take it or leave it hanya urusan dalam kehidupan sehari-hari seperti itu semua. Betul. Nah tinggal tadi mengambilnya. Mau jual beli macam apa? Apakah jual beli yang mampu memberikan manfaat kemaslahatan bagi umat yang menjadi kebaikan bagian dari tindakan kita memberikan solusi kepada kebaikan ekonomi dunia atau hanya untuk memperkaya diri sendiri? Dua-duanya boleh. Silahkan. Kamu mau ngambil jalan memperkaya sendiri dengan tradingnya, silahkan. Tapi aku yakin yang seperti itu nggak akan pernah lama. Gitu. Tapi kalau insight-nya melampaui, purpose-nya adalah memberikan kemaslahatan bagi umat, walaupun jalannya berdarah-darah, penuh hinaan, penuh cacian, butuh perjuangan, butuh effort yang luar biasa, aku yakin itu kan jauh lebih diterima oleh masyarakat. Oke, misalkan, mari kita praktekkan dalam perdagangan sehari-hari saja, misalkan. Di sekitar kamu, misalkan, ada beberapa warteg yang sudah kamu lewati, ada beberapa tukang goreng yang sudah kamu lewati, dan bandingkan ada beberapa kafe yang membutuhkan effort harga miliaran, ratusan juta untuk membangunnya. Mana yang bertahan? Tukang gorengan. Warteg. Hitung warteg mana nu bubuk. Bandingkan aja kafe anu bubuk. Coba analisis sama teman-teman perdagangan. Kok kenapa? Mereka yang sebut saja dengan modal perspektif orang-orang kafe, bisa berapa lah. Cuman mungkin dari modal 1-2 juta misalkan. Apalagi basis gorengan, ratusan ribu misalkan. Tapi dia bisa survive dengan situasi apapun. Kira-kira apa yang bisa mereka bertahan? Padahal kan sama, rumusan ekonomi sama. Mau beli silakan, mau nggak beli juga nggak apa-apa. Oke? Di Forex kan juga sama. Mau beli silakan, mau nggak silakan. Terus bayangin juga pedagang tahu misalkan di wilayah Cileunyi ngajajar kabeh. Sok mau ngomong saingan ini. Tapi mereka hidup-hidup aja gitu ya. Ada insight yang lain yang mereka perjuangkan. Nah, artinya apa? Dengan situasi perdagangan kita hari ini, yang orang katanya lesu. Kembali kepada basis keyakinan kita. Yakin, even kamu nggak kerja pun kamu hidup kok. Kamu pernah nggak bekerja misalkan seharian? Pernah. Atau misalkan jobless selama 2 bulan, 3 bulan, pernah nggak? Pernah juga. Hidup nggak kamu? Hidup. Bisa dahar tuh mana? Bisa. Artinya hidup kamu itu bukan gara-gara lu bekerja atau tidak. Tapi kan ada nilai yang lain yang membuat kamu merasa butuh bekerja. Karena itu memang ada nilai dasariah manusia. Nah artinya ini lagi-lagi salah satu cara kerja filsafat kemudian mengembalikan kepada ranah-ranah dasariahnya, ranah-ranah hakikatnya. Agar kita tidak terjebak kepada tadi. Nggak sekadar urusan di wilayah permukaannya saja.
Karena kan secara perspektif Islam sendiri yang saya pahami misalkan, untuk urusan perekonomian, dasarnya kan boleh semua. Berdagang mau berdagang apapun, pada dasarnya boleh. Cuman patokannya adalah berdagang yang seperti apa, gitu kan? Apa lebih banyak merugikan, apakah lebih banyak merusak, apa lebih banyak madorot, itu yang harus dijauhi. Sesederhana itu, gitu. Nah, artinya tindakan-tindakan perekonomian hari ini, saran saya, tolong luaskan purpose-nya, bukan hanya sekadar untuk memperkaya perusahaannya saja, bukan hanya sekadar memperkaya dirinya sendiri, bukan hanya sekadar untuk menaikkan average UMR-nya dirinya sendiri, tapi purpose-nya luaskan untuk kita menjadi bagian dari para pejuang-pejuang ekonomi, khususnya untuk kepentingan Indonesia, support system ke arah sana, hadirnya kita juga memberikan maslahat bagi umat, apapun agamanya, apapun etnisitasnya, kita part bagian dari Indonesia. Kita adalah pejuang-pejuang ekonomi negara Republik Indonesia, luaskan seperti itu. Kita malu lah, saya malu ke para founding father negara Indonesia gitu, yang dengan segala kebaikannya luar biasa, yang sudah kerasa banget buat saya begitu ya. Bati ulin teh gitu tak. Kerasa banget kehebatan mereka dengan segala plus minusnya, tapi saran saya dengan seperti itu, walaupun misalkan kadang-kadang yang bikin kecil hati kita tuh ya, ada kan di atasnya juga begini begitu. Saran saya gunakan saran Sayyidina Ali. Sibukkan diri kita dengan mencari kebaikan orang lain dan memperbanyak mencari keburukan diri kita. Wah, dibalik gitu ya. Dibalik. Kalau kita sibuk mencari keburukan orang lain, move on nggak? Kita sendiri nggak bergerak. Kita kadung sibuk mencari keburukan orang lain. Tapi kalau sibuk mencari keburukan kita, idealnya kita akan sibuk memperbaiki diri kita. Bakal cepat move on nggak? Iya, betul. Berubah gitu kan, jadi lebih baik dan seterusnya. Sementara kebanyakan hari ini misalkan jangan orang lebih banyak sibuk memberikan mencari keburukan orang lain. Karena yang paling repotnya jadi manusia itu, sejuta kebaikan yang kamu lakukan akan rapuh dan runtuh hanya dengan satu kejelekan. Dan orang lebih banyak nempelnya adalah tindakan kejelekannya tibatan kebaikannya. Pandangannya itu. Iya, jelas banget. terus kan yang tadi ya kan sempat dibahas juga yang waktu statement awal banget ya kan. Semua segala hal ada resikonya. Nah, mungkin kalau saya melihat dari sisi trading gitu ya Kang ya. Ini mungkin bisa jadi aha moment Kang, karena nggak semua orang yang trading gitu, yang nyoba trading, terus dia nyobain, dia nggak siap dengan resikonya, terus dia akhirnya cabut gitu kan. Wah, ini mah penipuan gitu kan. Bahkan kalau di searching di Google aja ya kan, trading itu misalkan penipuan lah, broker atau apa segala macam ya. Padahal kenyataannya mereka nggak cari lebih dalam gitu ya. Jadi iya bisa jadi yang tadi Kang Ami sampaikan itu ya memang aha moment itu memang setiap sesuatu hal ada resikonya kan. Sesederhana itu ya. Seperti hanya filsafat, pada dasarnya essentially everybody's philosopher. Pada dasarnya setiap orang adalah filsuf. Seperti hanya ketika ngomongin term aha moment, setiap orang pasti punya aha momennya. Setiap perusahaan pasti punya aha moment. Not only di trading. Mereka yang kasarnya misalkan mereka yang pedagang cuanki saja pasti punya aha momennya. Mereka yang pedagang baju minimal dia punya aha momennya. Minimal setiap kali ketemu lebaran itu aha momennya mereka. Bagaimana dia mempersiapkan aha momen di musim itu. Oke? Pusdai yang hari ini menjadi pusat dagang cuanki. Itu kan pasti aha momennya kan sepanjang jalan itu kan jelang malam kan aha momennya kan. Betul. Oke? Nah, artinya itu kan hanya bagian dari bunga-bunga kehidupannya gitu loh. Bukan yang esensi aha momen itu. Tapi bagaimana, pertanyaan kita adalah bagaimana menciptakan aha momen. Sebagai gambar kayak gini. Setuju. Ya kan? Betul. Sebagai kayak gini. Berapa orang yang pernah mengalami ketiban buah-buah misalkan apel lah, berapa orang? Banyak orang. Tapi kenapa kepada siapa? Newton doang mendapatkan teori gravitasi. Padahal yang punya pengalaman orang ketiban sesuatu banyak, jutaan orang. Betul. Tapi yang mendapatkan insight dia menjadi gravitasi kenapa Newton misalkan? Misalkan yang lain, aha moment. Berapa orang yang pernah punya pengalaman main air?
Tapi kenapa Eureka-nya ada di Archimedes? Intensionalitas dalam tradisi filsafat. Intensionalitas kita yang kemudian kepada sesuatu ini menjadi pertaruhan loyalitas, militansi dan seterusnya. Dalam pemahaman sederhananya adalah tingkat kehusuan kita dalam melihat sesuatu. Dalam bahasa filsafat makan intensionalitas, perspektif fenomenologis itu teh. Nah, dalam bahasa Islam atau diksi ibadah adalah pemahaman husu. Khusyuk ya. Sok we maneh husu, gawe maneh bakal menang insight di sana. Iya. Enak ya, kamu hari ini dagang gorengan, besok kamu dagang cuanki, besok harinya kamu dagang kerupuk. Kira-kira bagaimana masyarakat menerjemahkan diri kamu? Asia teh dagang naon aja. Gak konsisten ya Kang ya? Gak konsisten. Kan yang dibutuhkan adalah konsistensi. Wah iya. Ini relate juga sama trading Kang. Iya, dan ngomongin untung rugi, malen urusan di forex wungkul, dagang bala-bala ge manggi untung rugi, manggi aha momen yang tidak ada aha momen. Sama, semua dapat sama. Dan rumus kehidupan cuma segitu-gitunya. Karena dunia tidak dibuat lagi. Iya. Dunia cuma segini-gininya, nggak akan dibuat lagi. Terus kamu mau ngapain? Oke. Ini menarik Kang ya. Jadi iya, segala apapun ya tadi benar ada resikonya, terus aha momen juga. Ini relate banget sama ya di industri kita ya Kang, yang trading segala macam itu juga relate. Nah, ini sekarang mungkin dari Kang Ami ya, mungkin menuju ke pertanyaan terakhir juga ya Kang ya. Tips dari Kang Ami ya terkait kita sebagai let's say sebagai trader, sebagai pebisnis, sebagai guru, sebagai apapun ya, gimana cara kita melihat suatu hal yang untuk lebih bisa bertumbuh ya dengan filsafat. Karena kan nggak semua orang punya pemikiran itu kan. Gimana tipsnya gitu biar? Walau basicnya semua ada. Iya, walaupun basicnya semua ada. Gimana? Ya. Walaupun basicnya semua ada. Masyarakat lah gitu, tips dari kami gimana? Ya kata kuncinya kan pertama adalah tentukan tujuan hidupmu apa. Oke. Tentukan tujuan hidupmu apa. Setelah kamu menentukan tujuan hidupmu apa, kemudian kamu mau ngambil jalan yang mana? Misalkan, saya tujuan hidup aku ingin bahagia. Boleh? Boleh. Dan semua orang saya pikir ke sana arahnya. Betul. Ketika ngomongin jalan mana yang kamu ambil, it's your choice. Mau jalur perdagangan, mau jalur edukasi, mau jalur mana, it's your choice. Semua juga jalan menuju kebahagiaan. Nah, ketika kamu ada pada jalan itu, ketika kamu ada jalan itu, pahami pada setiap jalan yang kamu ambil, mau jalur tol, mau jalur protokol, mau jalur off-road, tidak ada yang lepas dari urusan konsekuensiologis. Itu akan ada resiko, mau besar mau kecil. Emang iya jalur jalan tol yang mulus itu baik-baik saja. Emang iya jalur off-road yang dianggap mengerikan itu kemudian tidak menyelamatkan. Kalau satu-satunya jalan cuma itu, kan ujungnya bukan urusan jalan itu mulus atau tidak. Iya. Kamu peka enggak dengan yang jalan kamu pakai? Kamu hati-hati nggak dengan jalan yang kamu pakai? Kamu hati-hati nggak dengan kendaraan yang kamu gunakan? Bukan urusan jalan mulus dan nggak mulus. Kan banyak kecelakaan di jalan tol. Padahal tukang dagang channel ngaliwat. Iya. Ya kan? Iya. Dan seterusnya. Selain urusan jalan adalah cara kamu mau caranya kayak gimana? Banyak guru. Saya pengen ngambil jalan guru. Guru mana yang kemudian dianggap menjadi favorit bagi anak? Apakah semua guru yang di sekolah jadi guru favorit? Kan enggak. Artinya apa? Berhasil melakukan identifikasi dan diferensiasi dirinya dengan profesi yang sama. Oke. Sway. Ini keren banget ya. Dan lagi-lagi Kang, ini juga relate juga di trading ya Kang. Jadi memang mungkin orang terlalu cepat menarik kesimpulan ya dia tuh nyobain trading ya terus gagal segala macam. Kenyataannya kan dia nggak belajar juga cara trading yang benar. Betul. Terus cara melihat market, analisa segala macam. Ini juga kata kuncinya adalah how to use your knowledge. Iya. Kadang-kadang itu yang ngedelivernya susah. Iya. Kan tetap butuh intensitas waktu untuk mempelajarinya dulu. Iya, setuju. Mengkajinya dulu, try and error-nya dulu. Emang semua pejuang sukses itu apakah begitu saja hadir begitu sukses? Nggak berdarah-darah. Kan yang diceritakan success story-nya. Nggak ada failure story-nya. Maka saya saranin,
podcast selanjutnya adalah failure story. Biar orang nggak kejebak dengan manusia doang gitu loh. Bahwa hidup itu ya satu paket itu. Say yes to the world. Betul. Say yes to the world. Di dunia itu kamu harus mengatakan iya pada dunia karena kenapa? Iya ada kesulitan, iya ada kemudahan. Say yes to the world. Dan kamu harus menerima itu. Ya. Tapi tadi benar-benar insight-nya bagus kan. Coba sesekali ya podcastnya mungkin yang failure itu tadi. Failure story, not only success story. Oke. Sekali lagi mungkin ini cukup padat sekali Kang Ami ya. Terima kasih atas percakapannya, sharingnya, waktunya yang sudah disempatkan di sela-sela kesibukan mungkin ya Kang Ami. Itu enggak sibuk aku. Oh, enggak sibuk. Sibuknya sibuk main kayak gini aja. Saya sibuk Salah main. satu dari misi Kang Ami juga ya? Ya, insya Allah. Saya juga di sini banyak belajar dengan teman-teman tentang urusan pekerjaan di sini. Keren banget. Ya, itu sekali lagi terima kasih Kang Ami udah nyempetin datang ya. Sampai ketemu di sela-sela podcast selanjutnya. Thank you. Turun.